Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Yuk kita mulai pembelajaran ke-1. Check it out. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, atau suku Minang? Indonesia itu punya banyak sekali suku yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babaan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari bacaan tersebut, kita dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin dari kalian ada yang belum mengerti apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita ulas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Oke. Pawai budaya sendiri terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di situ kita bisa lihat dan kita bisa mengulas tentang paragraf pertama. Dari paragraf ini, mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baiklah, kita kumpas tuntas satu persatu. Kita lihat kalimat pertamanya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babaan. Nah, ini merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Yap, betul sekali. Ini adalah gagasan pokok. Sedangkan kalimat berikutnya, pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia, itu masuk dalam gagasan pendukung. Kalimat-kalimat hingga akhir itu adalah penjabaran dari kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babaan. Oke, jadi dari satu paragraf tersebut kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Nah, dari paragraf 1 kita bisa membuat skema seperti itu. Nah, coba kalian membuat seperti itu. Tadi kan kita sudah mencari gagasan paragraf pertama. Nah, sekarang kamu coba di paragraf kedua, 3, dan 4. Silahkan kalian cermati dan kalian cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Menghargai perbedaan. Banyak cara kita dalam menghargai perbedaan. Nah, contoh yang pertama, tidak pilih-pilih dalam berteman. Yang kedua, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang ketiga, terbuka dan senang mempelajari suku dan kebudayaan lain. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan.
Di sini saya mempunyai alat musik daerah yang berbeda-beda. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Yuk, kita pelajari satu persatu. Angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya digoyang-goyang. Sedangkan saluang dari Sumatera Barat. Cara memainkan ditiup. Kecapi dari Sulawesi Barat. Cara memainkan dipetik. Kemudian kendang. Siapa yang tidak tahu kendang? Kendang sering dimainkan. Ini berasal dari Jawa. Tifa dari Papua. Cara memainkan dipukul. Itulah beberapa alat musik daerah. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, ketika alat musik tadi dimainkan, apa yang akan terjadi? Maka akan menimbulkan bunyi. Oke, kita akan mempelajari bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui 3 cara. Yang pertama, melalui benda padat. Yang kedua, melalui benda cair. Yang ketiga, melalui benda gas. Semuanya itu disebut dengan perambatan bunyi. Tapi, bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Berikutnya, kita akan mengupas kenapa bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Dari materi tadi kita bisa menyimpulkan bahasa Indonesia mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Sedangkan yang kedua, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Yang ketiga, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sekarang, coba kamu jawab di buku tulis. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Sebutkan contoh sifat menghargai perbedaan. Yang terakhir, sebutkan 3 alat musik tradisional. Selamat mengerjakan. Nah, jika kalian merasa kebingungan, kalian bisa memutar kembali video ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.